Selamat pagi. Pagi. Bapak Ibu udah terima kertas ini? Oke. Saudara ambil aja surat tulis tentang destiny. Tapi sambil nanti saudara kira-kira tahu menulis apa. Biasanya gini nih udah terlalu biasa membuat banyak orang jadi ya udah gitu. Tapi nanti saya akan tunjukkan saudara sebuah firman, sebuah perjanjian yang kadang di bahasa aslinya saya menemukan bahwa Tuhan itu pakai kata, di bahasa Inggrisnya dia pakai kata, dia meribetkan dirinya sendiri dengan dia mengikatkan dirinya dengan sumpah. Yang tadinya dia tidak punya kewajiban untuk melakukan sesuatu, tapi dia membuat dirinya ribet. Itu ada di Ibrani 6, nanti saya bahas ayatnya ada di situ, Ibrani 6 ayat 17-20. Saudara, kita ada di titik di mana saudara dan saya perlu masuk sebuah musim yang baru. Dan temanya hari ini adalah ISO Destiny, ilahi standar operasi, oke, standar operasional. Saya jelaskan gini kenapa ISO, saudara, ISO itu adalah kondisi di mana roh, jiwa, hati, jasmani itu aktif dan on dan beroperasi dan gerak. Dan mereka bisa jalan sama-sama. Yang namanya ISO, yang dimaksud dengan yang selama ini ibu dan para pemimpin coba jelaskan dan saudara dan saya mau dibawa masuk adalah kondisi di mana semua yang di roh Tuhan, kondisi semua yang di hati saudara dan saya, jiwa, entah itu mental, entah itu karakter, entah itu temperamen, entah itu watak, dan fisik itu bisa semuanya sinergi. Oke? Dan itu mencapai sebuah standar tertentu yang beroperasi dengan benar di standar yang tepat. Ada standar yang harus diikuti, yang harus dipenuhi. Itu ISO yang coba nanti sampai sepanjang nanti 7 jam ke depan, saudara mesti tangkap sama-sama dan berusaha di-upgrade. Nah, bicara tentang ISO Destiny itu kira-kira begini. Roh Tuhan bekerja sama dengan jiwa manusia. Masalahnya jiwa kita ini kompleks. Gak selalu top, gak selalu iya, gak selalu manis. Tapi gimana caranya jiwa manusia yang kompleks ini, saudara dan saya bisa didik, bisa atur di dalam nama Yesus dalam firman dan kebenaran untuk bisa ngikutin roh Tuhan. Kompleks tapi dewasa. Warnanya banyak tapi mateng. Gak harus jadi orang lain, gak harus nyontok siapa, tapi mateng. Oke, mood lagi gak bagus, tapi begitu ada kondisi mendesak, kita bisa mengeluarkan bunyi kecapi dengan tepat dan kuat. Iya. Itu ISO yang coba, yang saudara akan dibawa masuk dan mengenali sekian jam ke depan. Oke, setuju? Itu kondisi di mana roh, jiwa, tubuh, dan harian dan praktek itu bisa gerak sama-sama. Kenapa? Karena banyak orang yang rohnya oke, roh Tuhannya oke, tapi jiwanya naik turun mut-mutan. Tadi bahan kuesioner imam pertama itu saya semalam. Saya harus balas chat ibu, saya harus sambil chat, saya harus nyari ayat, saya harus jawab kuesioner dari PIC imam. Yang saya nggak bisa, boleh nanti nggak? Ini waktunya nggak banyak kok ke timer ini. Saya digituin, siap. Gitu kan. Dan seringkali banyak orang, contoh yang rohnya oke, jiwanya oke, tapi fisiknya nggak jelas. Entah lemes lah, sakit-sakitan. Nah, saudara, yang namanya ISO Destiny, Tuhan pengen di sisi calling, di sisi destiny ini, roh, jiwa, tubuh, apapun watak, bentuk, dan karakter kita, itu bisa sinergi dan jalan sama-sama. Dan tidak bergantung dengan kondisi kita lagi baik atau enggak. Dan masalahnya, di kata ISO itu ada standar operasi atau cara bergerak, cara hidup. Nah, saya mau tunjukkan saudara, mari buka sama-sama, saudara nggak usah baca lah, saudara ada di kitab Wahyu. Saya begitu menyadari ini ya, memang kondisinya, memang persyaratannya begini.
Saudara kalau menemukan di kitab Wahyu 2 sampai Wahyu 3 itu 7 jemaat Efesus, 7 jemaat mula-mula. Saudara akan menemukan di setiap kali ayat, di ayat-ayat di kalimat terakhir selalu dikatakan barang siapa menang. Jemaat pertama sampai ke-7 barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang akan mendapat, barang siapa menang akan mendapat, barang siapa menang akan mendapat. Artinya menang itu adalah syarat mutlak. Dan ini adalah sebuah, kalau saudara kita mau bicara tentang destiny, ada satu standar yang harus saudara dan saya penuhi. Suka nggak suka, mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus menang. Karena tanpa kemenangan, semua yang dijanjikan ini entah itu garis finish, puncak, dan semua kemuliaan dan keajaiban di dalamnya akan susah turun. Karena syaratnya satu, harus menang, nggak boleh mundur. Karena ada ayat yang berkata begitu kamu mundur, Tuhan nggak berkenan. Nah, saudara suka nggak suka, kita ini suka nggak suka, menang itu syarat wajib. Karena di kalimatnya ditulis barang siapa menang. Kalau ngomong, maafkan saya kalau saya pakai kalimat awam, iya kalau menang. Berarti kalau nggak menang, berarti nggak akan dapat semua yang dijanjikan. Nah, berarti sampai 7 kali dicatat barang siapa menang, itu artinya untuk menang. Saudara, untuk memenuhi syarat saudara dan saya sampai puncak atau di-upgrade dan mengalami banyak hal, saudara dan saya harus menang. Saya mungkin nggak perlu bahas detail karena destiny itu ada orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan, iya. Tapi ada kondisi tertentu yang Tuhan bisa naikkan, tapi ada kondisi tertentu yang daripada nggak nyampe goalnya, destiny diturunkan. Nah, soalnya semua yang saudara lihat dari kata barang siapa menang, atau dari semua pahlawan-pahlawan iman yang ditulis di Alkitab atau di zaman sekarang, semua yang menang adalah orang-orang yang bayar harga. Karena semua puncak, semua standar itu adalah harga. Supaya lebih ngerti, supaya saudara bingung, saya orang yang sebenarnya saya suka mie instan. Iya, saya suka mie instan, saya suka gorengan. Meskipun saya cenderung manis, suka yang manis-manis. Nah, kabar buruknya, kabar buruknya, yang saya tahu butuh sekian belas jam untuk mie instan itu dicerna usus. Saya nggak tahu para dokter dan orang-orang kesehatan, ada pengganti gula di semua bahan makanan yang modern sekarang. Entah itu bentuknya sodium atau bentuknya natrium. Dan mereka itu punya kelemahan, yaitu adalah mereka itu suka narik air. Jadi kalau ada air yang masuk di tubuh kita, entah dari sayuran, dari sop, dari apapun, yang sifatnya ada airnya tadi buah atau apa, air ini mereka akan ikat. Dan begitu ikat di dalam otot-otot saudara ini ada yang namanya satu sel namanya nukleus yang bulutan-bulutan begini. Isinya kalau orang mau kurus dia harus kosong nih. Tapi begitu saudara kena sodium, natrium, semua yang bergaram-garam, kita nggak ngomong, saya nggak bahas lemak ya saudara. Ini jauh lebih, ini di sisi yang lain dari urusan semua saudara yang pengen kurus. Oke? Di luar urusan lemak itu area lain yang perlu cambuk dan stop sampai situ. Kita bahas garam tadi. Garam itu punya sifat dia akan narik air. Jadi sesederhana gini, saudara mau olahraga seperti apapun, kalau saudara masih suka makan asin, dia akan punya kecenderungan narik air, sehingga berkeringat pun akan susah. Jadi kalau saudara naik, wah aku naik setengah kilo nih, naik sekilo, belum tentu itu lemak. Kalau dibiarin 2 hari 3 hari lemak. Tapi itu adalah air. Jadi saya punya keputusan, sesuka-sukanya saya main mie instan. Dia ini kan sahabat di tengah kesusahannya saudara seringkali. Dulu waktu saudara dan saya menjalani proses-proses lembah baka kita masing-masing.
Mie instan itu adalah sahabat pagi, siang, sore yang buat Indonesia, buat masyarakat kita termasuk kita, itu kadang untuk membuat kabotnya nambah, kita makan mie instan ditambah nasi. Jadi saudara bisa kebayang garam yang masuk, gula yang masuk. Kesukaan itu, hiburan itu, membuat saya memutuskan bahwa saya akan mendidik hati saya untuk makan mie instan atau gorengan maksimal 1 bulan 1 kali. Saya jatah. Bukan karena pengen ganteng, iya itu nomor 2 deh. 1,5 Bu. Yang lain alasannya apa? Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Nah, itu adalah bagian dari sebuah standar yang saya suka nggak suka saya harus ikuti. Dan saudara dan saya termasuk urusan penyembahan, urusan destiny, saudara dan saya ada sebuah standar yang kalau saudara mau menang, saudara harus ikutin dan harus bayar harganya. Dulu saya pernah dengar Obaja itu puasa Indomie sampai 2 tahun, saudara. Sekarang kan kabutnya nambah ya, saudara. Nah, tapi itu adalah standar menang, itu adalah effort, adalah usaha, adalah bayar harga. Dan itu yang mendapatkan reward, itu yang mendapatkan hadiah. Nah, pilihan untuk menghadapi dan menang, itulah bentuk dari kerjasama jiwa saudara dan saya dengan Tuhan. Jiwa kita ini sering susah kerjasama dengan Tuhan. Entah cengengnya, manjanya, marahnya, nuselnya, malesnya, pasifnya, apapun itu bentuknya. Nah, ISO Destiny itu butuh ada sebuah standar jiwa, sebuah standar sikap menurut saya dari semua ISO itu semuanya harus punya. Yaitu bayar harga, enggak ada cara lain. Saudara akan terus-menerus dengar orang kesaksian mengalami Tuhan di tempat ini. Sampai kapanpun, itu tanda Tuhan hidup dan perjalanan itu ada. Dan saudara nggak bisa minta kurangin dong kesaksiannya demi supaya aku sembuh dulu baru kesaksian. Nggak bisa saudara. Karena nanti saya akan kesaksian. Dan saya akan ganggu saudara. Saudara, saya mau udah saudara diganggu orang yang mungkin paling cupu dan paling cemen tempat ini. Saya latihan dengan perasaan dan mood saya itu puluhan tahun. Saudara, saya akan lihatkan suatu kejutan. Lihat aja nanti videonya, fotonya nanti. Tapi standarnya adalah jiwa kita, mental kita, iman kita, cara kita lihat, cara kita baca, sikap hati kita harus bisa bekerja sama dengan Tuhan. 2 cepat aja. Salah satu bentuk dari ISO Destiny selain harga dan mengikuti syarat adalah, syarat paling gampangnya adalah bayar harga, itu paling sederhana. Adalah saudara dan saya jadi partner Tuhan. Oke, Matius 11 ayat 29-30, ayat yang sangat sering dibahas. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang ringan itu bebannya Tuhan. Iya, padahal ayatnya berkata kamu letih, lesu, berbeban berat. Sini pikul kukku. Kita jadi partner, kita jadi pasangan. Kenapa? Supaya bebanku ringan. Loh, yang berbeban berat itu kita. Manusia. Tapi hari itu begitu pikul kuk, yang ringan malah kuknya Tuhan. Bebannya Tuhan yang ringan. 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ini disebut rekan sekerja Allah. Soalnya bayangin saudara dan saya ini partner dengan Tuhan. Cook itu sistemnya begini. Saudara, cook itu sistemnya begini. Dua-duanya akan pakai. Tuhan sedang mengajak memberikan undangan kepada saudara dan saya ada sebuah destiny, ada sebuah goal Nina. Buat kamu yang gak punya tujuan hidup, gak jelas, maju mundur, ngilang-ngilangan, dapat enggak, kadang dapat, kadang enggak. Begitu dapat berkat ya juga cuman remahan-remahan kecil. Ada satu yang Tuhan ngajak saudara dan saya. Ayo berpartner dengan Tuhan. Saudara, di zaman dulu sampai sekarang kalau masih dikerjakan,
setiap kali lembu yang membajak, itu selalu dibuat partner antara yang lembu senior dengan lembu yang junior yang belum tahu apa-apa. Karena itu satu-satunya cara mengajarkan. Karena sapi dan lembu gak bisa diajarin. Kamu lihat ya, kamu lihat lembu abang-abangan nomor 1 itu. Perhatiin. Terus gembalanya gitu. Kan pemimpin saudara jarang gituin saudara ya. Nyemplung. Nah, nyemplung itu lah pakai kuk sama. Nah, tugasnya lembu dewasa adalah, yang sudah berpengalaman adalah ngajarin. Masalahnya di tengah ngajarin, yang tidak berpengalaman ini akan belum tentu tahu goalnya. Tugasnya si gembala atau si petaninya akan ngarahkan si senior, ayo kiri. Dan otomatis karena ini pakai sepasangan, yang anak baru ini akan ketarik jeder. Lembu baru yang masih kinyis-kinyis ini, ketarik, terus mulai berbekas di tengkuknya. Anyway, saya pakai baju gini, saya berasa kayak Ko Daniel banget. Tadi udahlah, enggak, firman aja. Iya. Tapi dalam artian, makasih. Oh iya, maaf. Dan, saudara bayangin, ada sering gini. Saya mau ngomong langsung deh, Tuhan dan pemimpin saudara itu ingin berpasangan dengan saudara dan saya. Saya contohin gini, sekalian pengakuan dosa dan saya berdoa curhatnya nggak keluar atau sudah selesai. Sekian tahun terakhir, saya ini sedang membutuhkan Ibu Iin sebagai mama. Saya ini sering banget dengar beberapa orang, habis dari mana? Pergi makan sama ibu, diajak ngomong. Saya ke kantor di dia, Bu gimana? Lagi pergi sama ibu, hah? Makan? Oke. Awalnya biasa, kesaksian, nah ini orangnya. Randy kesaksian, saya ini diajak ngomong di dalam sama ibu. Saudara baca chat saya, gak pernah diajak ngomong sama ibu. Dalam nama sih ada curhat. Saya pengen ngasih tahu saudara sesuatu, saya belajar ini sekian waktu terakhir. Saya ini struggle cukup banyak hal. Sangat saudara. Mau urusan kelemahan, beban, tembok, apapun lah. Diri saya, karakter saya, jatuh bangunnya. Dan saya ini butuh temen ngobrol aslinya. Saya bingung kalau mencerna-cerna sendiri, kalau salah baca, kena pukul lagi, diomelin lagi. Itu tuh haleluya lah pokoknya. Tapi saya menemukan bahwa ini sapi, lembu muda yang lagi mau diajarin lembu seniornya. Nah, sampai satu waktu, saya ini lagi stres-stresnya saudara. Di taman, saya punya tongkrongan baru di taman. Kayaknya itu tongkrongan banyak orang sekian waktu terakhir. Saya nongkrong di bawah, sore-sore, saya bilang Tuhan. Sekian tahun ini, haleluya, hari-hari mesti bayar ini itu. Ada sekian ratus juta mesti bayar. Ini jatuh dalam dosa, saya sendiri pusing, saya lagi gak ngerasa apa-apa. Saya butuh teman ngobrol. Datanglah Kak Nika dengan sukacita. Ini trigger paling gede di hidup saya kemarin. Dan datang sukacita banget. Ngapain le gitu. Wih saya kaget. Jarang-jarang lihat Kak Nika bersukacita. Biasalah Kak. Ngobrol sama tanaman. Saya bilang. Nggak, saya ngobrol sama Tuhan. Saya doa, saya nyari Tuhan. Dari mana Kak? Pergi sama ibu. Kenapa Bu? Biasa Bu cowok. Dan selesai itu. Selesai itu udah. Saya ini ingat obrolannya Kak Nita dan kemarin dibarengin lagi sama PIC Imam yang tidurnya sebelah saya. Dan saya menemukan begini. Tahu nggak sih, Bu, maafkan saya kalau saya baca dan bacanya ketinggian atau kepedean, maafkan saya. Tapi ada satu hal yang saya tangkap dari obrolan mereka dan saya ngerti. Kadangkala ibu pengen saudara dan saya jadi teman. Jadi partner gendong sama-sama perang sama-sama. Gak cuma digendong, dipegangin. Ayo perang. Ini permen, ayo.
Ini permen yang kiri, permen yang kanan pedang. Padahal di Alkitab kan Nehemia bangun tembok kan. Satu pedang, satu alat kerja. Saudara. Ini permen, ini pedang. Yuk. Saya punya mimpi di destiny saya adalah mewarisi apa yang ibu punya dan Pak Agung. Dan percayalah, itu kayak goal yang ketinggian. Dan saya mau tunjukkan saudara, karena tadi kan saya janji mau gangguin saudara. Saya menemukan itu dan saya, sekian tahun terakhir. Kalau pakai kalimat disapih bagus ya, saya disapih dan diajari jadi partner rekan sekerja. Chatnya ibu meskipun tanya, kamu dapatnya apa? Itu udah bahagia banget. Nggak pernah ditanyain, hatimu gimana? Nggak pernah. Tapi sebagai orang dewasa, saya bahagia. Dapat apa? Rasa apa? Artinya, pemimpin saudara, Tuhanmu pengen saudara naik level. Oke, saya akan tunjukkan saudara satu hal. Ini proses saya jalanin impian untuk destiny dan gimana mengupgrade-nya. Dari satu bayar harga, belajar naikin standar, dan kedua adalah belajar dari partner. Tolong, ini sekolah kami di Bogor. Muridnya nggak banyak, iya. Yang bokor-bokor aja ya, jangan mundur-mundur dulu. Yang belakang kejutan. Ini dibangun karena warisan. Pernah sampai 140-150 muridnya. Sampai kita punya 2 sekolah. Satu di Sentul, satu di Bogor. Karena proses, karena perjalanan. Yang tadi itu nggak ada temen ngobrol itu, saudara. Ada yang lari, ada yang pecah, ada yang ngambil duit, ada yang bohong, ada yang drama. Sampai tinggal segini, ini di atap mall salah satu pusat perbelanjaan di Bogor. Muridnya sampai segini. Udah, ini aja yang Bogor, ada lagi. Dan ini anak-anaknya yang sampai hari masih jalan, dan kita yang kemarin ada yang berkati 1M itu buat nyari gedung. Dari 140-150 saya nangis, gak ada yang tahu. Yang tadi nyari temennya, salah satunya yang kemarin berapa minggu bulan lalu nongkrong di taman itu salah satu yang mikirin kenapa ya gue salah mulu ya. Itu salah satunya mikirin ini, saudara. Banyak nih pikirin. Dan ini kedua, ini namanya TK dan Playgroup Raja Wali Indonesia Timur. Ada satu lagi, saudara. Muridnya ada 15, saudara. Dan saya baru ingat beberapa waktu yang lalu ada orang nawarin ruko, saya lupa gara-gara semalam saya ngobrol sama pemimpin di sana. Oh iya, saya lupa ada orang mau ngasih ruko, jadi ada orang mau ngasih ruko yang mau buat sekolah ini. Next, ketiga. Ini sekolah yang kemarin, ya salah satunya yang kemarin nangis-nangis diem-diem sambil ngobrol sama bunga matahari di bawah. Ini sebelumnya, next. Ini anak-anaknya lagi ngambilin, lagi bersih-bersihin. Next. Oke, next. Nah, ini udah jadi, saudara. Bangku udah yang berkati, semua yang berkati. Saudara, tanah sampai belakang-belakang itu tempat kita, punya kita semua. Next. Nah, ini kelasnya. Kelasnya imam, jadi karena yang sering advice dan ngasih kuesioner dari panggilan imam, jadi warnanya putih semua. Next. Oke, ini kelasnya. Nah, muridnya udah ada, jadi sementara sambil jalan, sementara sambil menunggu proses pembangunan, kemarin ada sekitar 80-an anak ini muridnya. Dan kalau saudara mau main ke tempat saya lain kali sekalian pakai otoritas aja, jangan bawa ayakan, karena biasanya sambil begini, kelas begini, depan kita ada saluran air kayak selokan gitu. Biasanya mama-mama itu bawa ayakan, terus keluar emas di sungai depan sekolah kita. Saya ada kejutan. Ini kemarin beberapa waktu yang lalu yang punya sekolah ini datangin saya dan ngomong, Kak, boleh nggak take over sekolah ini? Dan saya ini doa ke Tuhan, boleh nggak next gambar sebenarnya yang Wamena. Nah, dia ini ngomong begini, saya ini sudah nggak punya tenaga dan nggak punya hati. Saya ngangkat ini bukan karena, saya jujur bukan karena ini udah dikasih, tapi sedang ditawarkan. Tapi saya sengaja ngangkat itu hari ini.
Saya punya mimpi, sekian waktu yang lalu saya ngobrol dengan Cilani, dengan pemimpin Pilar, mereka ngomong gini, aku tuh pengen lo punya sekolah di Wamena di Papua Pegunungan. Saya ngomong, iya juga ya, kita di Papua Pegunungan belum ada. Dan yang punya ini, boleh next, ini muridnya udah ada soalnya, tinggal ngambil aja gitu. Gedungnya depan itu yang paling baru, sini. Menurut saya ini take over ini lebih murah daripada bangun dari awal seperti Nabire. Saya berusaha untuk mendidik hati dan perasaan dan belajar melihat yang Tuhan dan pemimpin saya lihat, boy. Leo getar nggak? Getar. Ada rasanya sendirian, ya itu perasaan melo yang kadang sepi, nggak ada ngerti, yang lain pergi makan, saya ngobrol sama teman gitu. It's okay. Kalau diulang-ulang terus kayak kurang ajar ya. Tapi saya pengen mewarisi destiny, so. Kenapa? Saya paling gak suka statement yang lagi setahun terakhir keluar di media sosial. Kita ini perintis bukan pewaris. Bodoh. Kamu ngerintis mau sampai kapan gak akan bisa. Saya memilih mewarisi. Karena yang mewarisi sudah disiapkan. Ayat terakhir. Saudara tulis calling saudara. Saudara mungkin bingung gimana ya. Tulis aja destiny yang selama itu Tuhan sudah tetapkan. Kenapa sih harus nulis-nulis begini lagi? Kita perlu dibuatkan sebuah jembatan antara kita dengan Tuhan, bangsa kita dengan Tuhan. Ada sebuah standar yang harus naik, tapi syaratnya adalah, mari buka di Ibrani 6 ayat 17-20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Di terjemahan yang ini tulis bahwa perjanjian, Tuhan memberikan perjanjian, tapi dia tambahkan dan dia mediasikan antara kita dengan Tuhan itu ditambah dengan sumpah. Di ayat yang lain di The Passion Translation juga berkata begini. So in the same way God wanted to end all doubt. Tuhan itu ingin mengakhiri semua keraguan di batin saudara dan saya. Tuhan ingin mengakhiri semua ketidakpercayaan. Tuhan juga ingin mengonfirmasi dengan penuh kekuatan dan paksaan. Ayatnya keren. Karena itu mari kita semua berlari ke dalam hatinya dan menyembunyikan diri dalam kasih setianya. Dan perhatian saudara, ada kata pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Di terjemahan yang lain itu pilar dan patok yang aman, yang bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itu seperti patok yang membuat saudara dan saya ditanam di tempat Maha Kudus, diikatkan di ruang Maha Kudus. Mungkin dengan cepat dan mungkin para penari gak usah jauh-jauh, kita mau ikat Indonesia sekali lagi. Kalau enggak ya udah saudara, nanti kita akan angkat sama-sama karena waktunya sudah habis. Tapi yang pasti, saya pengen selalu lihat satu hal. Ada kalimat dituliskan diikatkan di mercy seat, diikatkan di dalam di mercy seat, di tahta kasih karunia, di tabut perjanjian itu. Saya mau ajak saudara tulis sederhana aja, sepanjang-panjang calling yang paling dalam.